Baik, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 8 Hukum Kewarisan Islam. Kami akan melakukan presentasi yang berjudul Hukum Kewarisan Islam. Sebelum kami melakukan presentasi, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Musite dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Florentia Silaban. Perkenalkan, nama saya Rian Simanjuntak. Baik, yang pertama kami akan melakukan penjelasan mengenai hukum kewarisan Islam. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta, kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal, serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Yang selanjutnya, istilah waris. Waris. Yang pertama, waris. Waris adalah yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak memiliki hak untuk menerima warisan. Dalam fikih mawaris, ahli waris semacam ini disebut sebagai zawil al-harhum. Hak-hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah. Yang kedua, mawarits. Ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal, baik itu meninggal secara hakiki atau secara takdir atau perkiraan, melalui keputusan hakim seperti orang yang hilang atau hal mahfud, dan tidak tahu kabarnya beritanya setelah melalui pencarian dan persaksian atau tenggang waktu tertentu, hakim akan memutuskan bahwa ia akan dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim. Yang kedua al-hirts ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah keperluan pemeliharaan jenazah atau tahits al-janazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. Yang ketiga itu waratsa, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Hal ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi karena menjadi hak milik kolektif semua ahli waris. Yang ketiga, tirkah, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang-orang yang meninggal dunia ketika masih hidup. Yang selanjutnya, asas-asas hukum kewarisan Islam. Asas yang pertama tersebut ialah asas al-jabari. Yang dimaksud adalah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berlaku dengan sendirinya, menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya, dan asas ini dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, dari segi pewaris, mengandung arti bahwa semua yang meninggal tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Yang kedua, dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa harta yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa, kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kewarisan di dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya, sedangkan pada kata pengalihan ialah usaha seseorang. Yang ketiga, dari segi jumlah harta yang beralih. Dari segi jumlah harta yang beralih dapat dilihat dari kata mafrudan. Secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Yang keempat, dari segi penerima peralihan harta, yaitu bahwa penerima harta dan mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah pasti ditentukan secara pasti. Dan selanjutnya terdapat asas bilateral. Yang dimaksud dengan asas bilateral adalah hukum kewarisan Islam. Seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Yang selanjutnya asas individual. Yang dimaksud ialah setiap ahli waris atau secara individu berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terkait kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian, bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagian. Yang selanjutnya, asas keadilan berimbang. Yang dimaksud asas keadilan berimbang, keseimbangan antara hak dengan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan peran lainnya dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam kewarisan. Warisan akibat kematian, hukum waris Islam memandang bahwa terjadi peralihan harta karena adanya kematian. Dengan kata harta seorang dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masuk, maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan. Selanjutnya akan
rekan Lanjut itu sebab-sebab adanya hak warisan dalam Islam. Yang pertama yaitu hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada lahir. Seorang ibu punya hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya, dan si anak punya hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu hubungan perkawinan. Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu al-wala atau memerdekakan hamba sahaya atau budak. Al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Selanjutnya A. Perbudakan. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga. Selanjutnya B. Perbedaan agama. Adapun yang dimaksud perbedaan agama ia keyakinan di antara ahli dan waris atau orang yang mewarisi. Ini menjadi hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah, yang disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim. Selanjutnya menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Berdasarkan hadis Rasulullah dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa seseorang membunuh pewarisannya tidak berhak menerima warisan dari orang dibunuhnya. Dari tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak warisan. Selanjutnya D. Berlainan negara. Yang dimaksud dengan negara dalam hal ini ya ibarat suatu daerah yang ditempatkan ditinggali oleh muwaris dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk sultan, kerajaan maupun republik. Yang selanjutnya yaitu murtad. Adapun yang murtad ialah yang keluar dari agama Islam dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula selanjutnya. Selanjutnya yaitu rukun dan syariat kewarisan. Ada 3 rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama. 3 syarat tersebut adalah: pertama, pewaris baik secara hakiki hukmi, misalnya dianggap telah meninggal, maupun secara takdir, adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan nasab atau ikatan lainnya. Selanjutnya itu harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah. Syarat waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun waris dalam hukuman kewarisan Islam rangka hukum. Yang pertama yaitu muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Selanjutnya syarat adalah waris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang waris itu menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu mati hakik atau mati sejati. Mati hakik atau mati sejati adalah mati waris yang diwakili tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata. B. Mati hukmi, mati menurut putusan hakim atau yuridis. Ada suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis, muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya C. Mati takdiri. Mati menurut dugaan adalah sebuah kematian atau mewaris berdasarkan dugaan yang sangat kuat. Misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya. Yang kedua, waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kerabatan baik dengan darah, sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hak. Syaratnya adalah pada saat
benda dalam dan ini. Yang ketiga, al-maut dalam segala suatu harta benda yang menjadi warisan, baik berupa harta hak yang termasuk dalam kategori warisan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok 8 yang berjudul tentang hak warisan Islam. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dalam perucapan kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih.